Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga yang kami sembah, yang kami puji dan yang kami muliakan di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, menuntun kami di dalam setiap hal yang kami lakukan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu dari Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dungi dipalu suru-suruan napapituhom masarunena. Jadi masama suara nagugo di banua gijang. Aka dipadok nunga saha tutuhatai doho tu Kristus nai harajaon ni hasianganon. Bakit raja maibana rodi saliling lilingna. Pemerintahan oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Tujuan akhir dari rencana keselamatan adalah agar segala ciptaan memuliakan Dia. Kemuliaan menunjuk pada kemegahan, gemerlap, dan keagungan Allah. Itu bukan saja menunjuk pada Allah dalam sifat hakikinya, melainkan pada dampak dari perbuatan Allah yang layak dipuji. Kita memuliakan Allah karena kemuliaannya benar dan nyata, dan kita mengakui kebesarannya. Dengan berbuat demikian, kita melihat posisi kita yang seharusnya sebagai hamba-hambanya, sebagai orang yang berada di bawah pemerintahan Allah. Ketika kita memuliakan Dia melalui nyanyian, perkataan, dan cara hidup kita, maka kita mengalami pengaruh dari sifat transendennya, sehingga roh kita sendiri dicerahkan dan ditinggikan. Memuliakan Allah mendorong kita untuk mengambil tindakan moral dan melayani dengan penuh kasih. Sangkakala ketujuh ditiup, memberitahukan kedatangan Sang Raja. Sekarang tidak mungkin lagi berbalik saat sangkakala yang ketujuh telah ditiup. Waktu anugerah itu telah lewat. Ini adalah waktu di mana kedatangan Kristus sebagai pemerintah yang memerintah untuk selama-lamanya, dan kedatangannya adalah untuk menghakimi dunia ini, menghakimi kita atas perbuatan selama di dunia ini. Hukuman-hukuman yang datang bukan lagi sebahagian, melainkan lengkap dalam mengadakan penghancuran. Allah memegang kendali dan Dia melepaskan murkanya dengan sepenuhnya atas dunia dalam keberdosaannya, atas dunia yang jahat yang tidak mau datang kepadanya. Ketika murkanya mulai, tidak akan ada jalan untuk lolos. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan diberikan saat ini, marilah hidup di dalam pertobatan. Datanglah kepada Yesus untuk mengaku segala dosa pelanggaran, menyesalinya, dan memohon pengampunan dari Yesus. Kemudian, hiduplah sesuai dengan kehendak-Nya. Ini adalah waktunya, bukan besok atau bukan nanti. Dikala diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kedatangannya kelak adalah untuk menyatakan penghukuman bagi orang jahat yang tidak mau datang kepadanya, maka selagi masih ada waktu, datanglah kepada Yesus dan tinggalkanlah kehidupan kegelapan. Hiduplah dalam terang, hidup hanya untuk memuliakan Tuhan, hidup penuh kasih, hidup sebagai orang yang senantiasa dipimpin oleh Yesus Kristus.
Sahabat yang baik hati, inilah saatnya bagi orang percaya menyatakan kesetiaannya bagi Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Selagi masih diberi kesempatan, marilah kita hidup sesuai dengan teladan yang telah diberikan oleh Yesus. Selagi masih ada kesempatan, hiduplah dalam pertobatan. Selagi masih ada kesempatan, hasilkanlah buah pertobatan, buah roh dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan orang percaya untuk mempergunakan setiap kesempatan yang masih ada untuk melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Allah dan menjadi alat Tuhan, membawa orang datang kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya senantiasa mempergunakan waktu ini, mempergunakan kesempatan ini dengan setia mengikuti, melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat-Mu selagi kami masih memiliki kesempatan untuk membawa orang-orang di sekitar kami datang kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.